Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Kendari, Sulawesi Tenggara. Judul yang kita angkat kali ini adalah perbedaan hubungan alam fisika dan alam metafisika itu berbeda. Biar kita paham cara adaptasi kita menuju Allah yang di ars itu bagaimana gambaran teknikalnya. Jangan sampai kita sudah sholat, ngaji, mendoa, zikir, tapi sia-sia karena ternyata tidak mungkin nyambung. Biar kita ada gambaran bagaimana selanjutnya untuk bisa tersambung akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak baik-baik ya, ini ada gambarnya. Ini lambang Allah. Ya, ini kita ya. Ada cara manual, ada cara teknologi ya. Inilah umumnya orang ya. Manusia itu, ini manusia ya, mengandalkan akalnya. Nah, akal ini adalah alat pembaca gelombang di dunia. Karena orang itu di dunia memakai jasmaninya. Ya. Nah, dunia manusia terbatasi oleh panca indera, yaitu hukum fisika, dan di luar panca indera, tapi masih sebatas akal atau disebut metafisika. Tapi keduanya ini masih di dalam batas maksimal akal. Dunia manusia hanya di batas ini saja ya, ini saja. Padahal disinilah akal. Nah, semua orang mengira dia bisa sholat dengan cara manualnya. Entah zikirnya, entah doanya, entah ritualnya, mengiranya mereka itu bisa langsung nyambung ke hadirat Allah Ta'ala. Katanya sih, Allah Maha mendengar. Ya Pak Adi ya? Allah itu Maha mendengar ya. Tapi kalau di dunia dibatasi oleh penjara akal duniamu ya. Saya tanya, kau bisa masuk akhirat? Tidak bisa. Nah Tuhanmu di mana? Di Maliki Yaumiddin atau langit akhirat tertinggi yang kata Nabi ada 7 lapis langit di atas langit duniamu. Kemudian kau mendoa, mudah-mudahan sholatku bisa sampai. Tapi kalau sholatnya pakai akal, ya ngajinya pakai akal, bikinnya pakai akal. Mulai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah enak ya. Bunyinya tartil ya. Geraknya sudah bagus, takbir sampai salam. Tapi tadi sholat jasmani apa sholat rohani? Sholat jasmani. Maka kau masih sebatas akalmu yang bermain itu sebagai alat membaca kesadarannya. Ya. Alam jasmaniahmu ketika kau di dunia ini memakai wujud jasmani, alat membaca gelombang kesadarannya namanya akal. Tetapi akal nggak bisa dipakai untuk masuk akhirat. Makanya
orang umum masuk akhirat mesti lewat proses mati terlebih dahulu, baru roh dibangkitkan. Betul ya? Betul. Karena roh itu di atasnya akal. Akal nggak bisa masuk alam kubur. Nah, contohnya ya. Yang bisa membaca alam kubur siapa? Roh, bukan akal ya. Nah, maka ini adalah saya coret begini karena nggak mungkin ya orang beribadah, zikir, sholat ataupun doa memakai akalnya nggak mungkin nyambung dengan Allah yang di Maliki Yaumiddin. Ini alam fisika ya, terbaca oleh panca inderamu langsung, terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan langsung, berarti masih alam fisika. Di atas panca indera sudah metafisika. Tapi metafisika yang tergambar akal, terdeskripsi, terdefinisi, dan terlimit ya, berarti masih di dalam akalmu sendiri. Contohnya ya, kau melihat gambaran dunia lain lewat handphone, lewat televisi, lewat media apa saja yang tidak kau lihat langsung, tapi kau lihat lewat alat bantu media, berarti sudah metafisika, tapi tergambar oleh akal ya. Ada lagi metafisika yang di atas akal ini loh. Metafisika ultra. Ini sudah roh. Ini sudah akhirat ya. Rumusnya berbeda lagi ya. Jadi menghubungi sesuatu di alam metafisika ultra berbeda dengan kalau menghubungi seseorang atau siapapun di alam fisika. Menghubungi dalam metafisika akal dan metafisika roh atau metafisika ultra berbeda. Apalagi menghubungi Allah yang ada di alamat maha metafisika. Maka saya pastikan, Mr. TM pastikan, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib ataupun mursyid yang tidak tahu teknologinya, maka hubunganmu dengan Allah tidak terjadi. Maka selamanya yang kau sembah, yang kau kira Allah itu sebetulnya adalah setan. Seperti ibaratnya kau di dalam sangkar, ya, burung itu di dalam sangkar nggak mungkin terbang ke langit, betul nggak? Kalau kau pakai ketepel, yang kemampuanmu hanya sebatas ini, nggak mungkin ketepel rembulan, betul nggak? Walaupun kau mendoa, mudah-mudahan kena. Karena apa? Terbatas limit, betul nggak? Itu loh, batas maksimum. Ya. Nah, contohnya ya, batas dunia ternyata bukan di langit biru, tapi batas dunia ternyata ada di batasan akalmu sendiri. Begitu kau tertidur, hilang ke duniamu. Betul? Anak istrimu, pekerjaanmu, hutangmu, amin. Jelas ya? Tetapi walaupun kau ya terbang ke langit biru, naik pesawat Apollo atau Alopo atau Apollo ya, tapi kalau kau nggak sempat atau nggak sampai ketemu batas akalmu, ketemu nggak batas dunia? Ya. Tidak ya. Jadi batas dunia bukan di langit biru, bukan di khayalanmu. Batas dunia adalah di batas akalmu sendiri. Begitu kau tertidur, dunia hilang nggak? Hilang. Pingsan hilang nggak? Hilang. Mati hilang nggak? Hilang. Nah, berarti kau yang berakal fix nggak bisa masuk akhirat ya. Sementara di sini ada 7 lapis langit akhirat. Jadi ibadahnya orang-orang yang memakai akal, yang belum baiat, fix nggak mungkin nyampe, nggak mungkin nyambung karena gagal rukun dan syarat dan tidak tahu teknologinya. Nah, ada cara yang kedua, biar ada gambaran ya. Bukankah di surat Al-Maidah 35, kau disuruh mencari ini. Apa ini, men? Wasilah. Ya. Ini Allah, ini wasilahnya. Dan wasilah itu ada membawa, yaitu Rasul, membawa channel wasilah. Tapi
Allah tidak dengan akal, ya, gitu ya. Tapi dengan kolbu. Tapi kau harus dibaiat terlebih dahulu. Karena itu adalah Allah sekarang maha metafisika. Maka kau tidak bisa dengan akal. Nah, kami lanjutkan ya, sambil rintik-rintik hujan gerimis ya. Nah, ini ya. Jadi ya, berhubungan dengan Allah, yang Allah itu menyebut dirinya adalah rohani, waktu di kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti yang ditanamkan pada manusia adalah roh Allah. Berarti Allah itu apa? Maha roh. Bukan jasmani, bukan akal ya. Nah, disinilah akal, disinilah roh. Betul gak? Gak nyambung ya. Kalau kau mencari gelombang Prambors FM, jangan pernah kau cari di AM. Ketemu gak? Gak nyambung. Kalau Tuhanmu ada di alam maha roh, maha metafisika, jangan kau cari dengan akalmu di duniamu. Gak nyambung dan gak bakal ketemu. Betul gak? Jadi jangan pakai akal, tapi pakai kolbumu. Tapi kau harus baiat terlebih dahulu. Nah, lantas bagaimana Pak? Saya di dunia masih hidup untuk menyembah Allah yang di ars. Ada teknologinya. Bahasa Arabnya teknologi adalah thoriqah ya. Jelas? Jelas. Nah, ini dia ya. Seluruh teknologi komunikasi hubungan, ya, bedakan ya antara kita dengan tujuan fisika. Ya, kita dengan tujuan fisika. Oh, bisa langsung yang terbaca oleh panca inderamu langsung, ya. Mana lonceng? Ini loh. Karena terlihat langsung ya. Loh, siapa yang ngentut ini? Nah, dari apa? Bunyi dan baunya. Betul enggak? Loh, kucing siapa itu? Ini kok ada suara kucing, ya, ya kan? Dari meong sama penampakannya yang kau lihat, betul nggak? Nah, berarti kita untuk mencari alamat hubungan dengan sesuatu di alam fisika hanya mengandalkan panca indera. Tetapi kalau kita menghubungi hubungan sesuatu yang metafisika, yang di luar panca indera, tapi terbaca akal, sudah harus memakai hukum metafisika. Nah, hubungan metafisika dengan dirimu di alam fisika, kau harus cari gelombang dan frekuensinya atau channelnya. Contohnya ya, kau hubungi Pak Dul Kamid yang di Jakarta. Dia fisika apa metafisika? Metafisika. Tapi terbatas akal ya, masih terjangkau akal ya. Nah, untuk menghubungi orang itu, bisa kau dengan cara ngomong langsung? Tidak bisa. Berarti kau gak bisa mengandalkan panca indera ya. Tapi kau hubungi alamat channelnya. Jelas? Jelas. Contohnya kau hubungi lewat nomor handphonenya. Betul gak? Kau hubungi orangnya atau alamat channelnya? Alamat channelnya. Tapi yang diaplikasikan lewat teknologi. Jelas? Maka ketika kau hubungi dia dengan nomor handphonenya, pakai handphone, maka handphonemu kemudian diangkat sama dia. Tara! Kemudian terhubung nggak sama dia? Halo, assalamualaikum. Dia jawab nggak? Waalaikumsalam. Jarak sini Jakarta berapa kilo? Jauh kilo, betul nggak? Tapi nyambung. Langsung. Lah kalau kita sama Australia, kalau Jerman, ya jelas ya. Hubungan kau di alam fisika dengan tujuanmu di alam metafisika, tapi yang masih terbatas jangkauan akal, harus memakai teknologi yang menghubungkan saluran, gelombang, dan frekuensinya. Jelas ya? Yang kau hubungi bukan dia langsung, tapi lewat alamat channelnya yang terjangkau oleh panca inderamu.
Ya, jelas ya. Ketika kau bertelepon, jelas ya, yang kau hubungin nomornya ya, betul nggak? Bukan orangnya langsung ya. Nah, demikian kalau kita menghubungi dia di alamat metafisika terjangkau akal. Lah kalau kau menghubungi Allah, nah, ada syarat lagi. Sama seperti tadi ya, tapi kau harus bisa masuk dimensi akhirat, betul nggak? Nah, ini dia. Kau menghubungi alamat di alamat metafisika ultra, yaitu alamat roh, yaitu akhirat, kau harus bisa masuk akhirat dong, betul nggak? Nah, kalau metafisika yang maha, berarti kau harus bisa naik dimensi di alam metafisika ultra. Atau kau harus bisa mi'raj. Betul nggak? Inilah kesimpulannya. Ketika kau A menghubungi B, siapapun B ya, jika dia di alam metafisika, kau hubungi lewat ini loh, alamat channelnya, betul nggak? Yang terbaca oleh panca inderamu, betul nggak? Yang di situ ada gelombang dan frekuensi, betul nggak? Begitu gelombang dan frekuensimu antara kau dan dia diangkat, nyambung nggak itu? Begitu sama gelombang dan frekuensinya, nyambung nggak itu? Nyambung langsung ya. Karena hubungan gelombang dan frekuensi tidak dipengaruhi dengan hukum ruang dan waktu. Jelas? Nah, inilah dia ya. Nah, bagaimana nasibnya orang yang sholat dengan akal? Ya jelas lalai dalam sholatnya. Betul gak ya? Betul ya? Maka harus sholat dengan kolbu. Betul gak? Dan harus tahu torekohnya. Betul gak? Dan harus tahu alamat channelnya Allah yang di dunia ini. Betul gak? Lah kalau kau nggak tahu alamat channel pembawa sila di dunia, kira-kira bisa nggak menghubungi Allah langsung? Nggak mungkin, betul nggak? Makanya kau telepon Pak Abdul Kamil di Jakarta, yang kau hubungi apanya? Channel yaitu nomor teleponnya, betul nggak? Nah, jelas ya? Dia sudah metafisika ya, jelas ya? Inilah guys ya. Inilah kita disuruh mencari wasilah di Al-Maidah 35. Betul ya? Dan wasilah itu ada yang membawa, yaitu Rasul, pembawa channel wasilah yang di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Jika nggak ketemu ini, maka ketemu nggak wasilah? Enggak. Kalau nggak ketemu ini, ketemu nggak dengan Allah sang sumber wasilah? Nah, jelas ya? Jelas ya? Kau nggak tahu alamat ars di mana sih? Oh, itu. Kalau ada orang cerita ars itu kan cerita karena cerita buku, ya kan? Ars di mana? Boh. Akhirat di mana? Boh. Tapi yang nyata di dunia adalah orang yang membawa hubungan dia dengan Allah. Dia adalah utusan Allah. Kalau utusan Allah berarti ada sambungan nggak dengan Allah yang di sono? Ada, ya. Antara Allah di langit dan utusan di dunia ada sambungan wasilah. Betul nggak firman Allah? Wasilah adalah tali hubungan. Ibarat tali, satu ujungnya aku pegang, dan satu ujung yang lain dipegang dan dibawa oleh utusanku, kekasihku, Rasulku. Dan sering Mr. Time sampaikan, agama samawi mesti ada Rasul, wasilah, dan kitab kodimnya. Lah kalau kamu nggak ketemu Rasulnya, ketemu wasilah nggak? Ketemu Allah nggak? Betul nggak? Cocok nggak dengan kalimat Nabi? Tidak akan kau temukan Allah yang di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Lah Allah yang di dunia siapa? Utusannya. Betul kan? Makanya di Quran banyak nggak menyebut dirinya kami. Ada aku, ada kami. Betul nggak? Loh, kayak Allah pelin-pelan ini. Emangnya Allah ada banyak ini, betul nggak? Nah, Allah yang menyebut dirinya kami adalah Allah dan contohnya As-Surah 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu kitab Quran atas perintah kami. Sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka jelas ya, menghubungi Allah yang maha metafisika, jelas ya,
Yang di ars ya, kau harus memakai teknologi, betul nggak? Memakai torikoh, betul nggak? Memakai hubungan lewat channel wasilah, betul nggak? Yaitu kaifiatnya menyamakan gelombang dan frekuensi, betul nggak? Dan kau harus temukan dulu Rasul di zamanmu sendiri, betul nggak? Dan kau harus melewati rukun syarat bayat agar kau diaktifasi kolbumu, rohmu, betul nggak? Agar kau bisa naik ke dimensi akhirat dan bisa mi'raj, betul nggak? Dan kau harus dalam bimbingan guru, mursyid, guru, waliyam, mursyida, Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam, mursyida. Jelas nggak guys? Nah, bagaimana nasibnya agama yang diterangkan ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib? Itu saplu. Palsu. Tak kirain sapu ya. Ya jelas ya. Ini loh. Jelas ya ini? Jelas ya. Contohnya ya. Kau menghubungi dia dengan cara manual. Tapi dia di alam kubur. Bisa nggak dengan cara manual? Betul nggak? Apalagi kau hubungi Allah di alam ars ya. Yang di 7 lapis langit di atas langit duniamu. Atau dia di Malik Yaumiddin yang lain sakamisi saya, betul enggak? Maka siapapun yang tidak ketemu Rasul di zamannya sendiri tidak bersaksi, berarti dia tidak beneran ketemu wasilah dan pembawanya, betul? Dan dia tidak akan ketemu sambungan akan Allah, alamat Allah, jalan menuju Allah, adaptasi menuju Allah, betul enggak? Maka ibadahnya sia-sia. Sholatnya sia, zikirnya sia, doanya sia. Yang dia sembah selama ini bukan Tuhan, tapi hantu. Kan mirip. Tuhan, 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 Tuhan. Jelas ya? Demikian ngeri-ngeri sedap ya. Karena kondisi hujan, rintik-rintik ya. Sebentar lagi kita akan mancing ya. Karena Mr. Time juga manusia bro, ya gak? Hobi mancing bro, betul gak? Salam satu joran, betul gak? Salam joran melengkung, betul gak? Tapi untungnya saya kompak sama istri, kan dia juga hobi mancing. Tapi selamat Dendesi bagi pria-pria cowok-cowok kepala rumah tangga yang istrinya nggak gemar mancing, kau akan dipelototi sama istrimu. Betul nggak? Nah, jadi